Fahmi Basam sudah terlihat di layar Anda dan nampaknya bersama Bung Yawan Jaya di sana juga terlihat mendampingi sang riders. Dan kita akan melihat kesiapan para pembalap-pembalap yang akan bertempur di race kali ini. Setelah kita melihat bagaimana keseruan balapan di hari pertama, kita akan nikmati lebih seru saya yakin di race kedua ini. Mereka yang di hari pertama merasa ketinggalan posisinya, saya yakin di race kedua ini akan terjadi pertarungan yang lebih sengit. Seperti posisi Alfi Husni yang di hari pertama tampaknya tidak masuk pada mood kami pada di hari pertama. Ada Chessy Melandri dan Muhammad Haikal karena Alfi Husni adalah pemilik posisi pertama. Apakah hari ini Alfi Husni akan kembali tampil menggila atau justru akan ditekan oleh Fahmi Basam? Saya yakin ada pertarungan yang begitu dahsyat akan terjadi di antara keduanya. Seperti Galang Hendra Pratama juga sayang sekali di hari pertama ia harus menelan pil pahit. Dan inilah trek yang akan ditempuh oleh para pembalap, 4,3 km dengan tikungan ke arah kanan ada 6 tikungan, kemudian ke arah kiri ada 11 tikungan yang akan ditempuh. Kita akan nikmati bagaimana keseruan race hari ini dari Mandalika International Circuit, masih dalam event yang luar biasa, Idemitsu Blue Crew Yamaha Sanderis 2025. Oke, nampaknya satu persatu para kru sudah diarahkan untuk meninggalkan tempat, dan demikian juga rekan-rekan media yang melakukan pengambilan gambar di sana juga sudah diarahkan untuk segera bergeser. Sesaat lagi kita akan rasakan bagaimana getaran dapur pacu dari para pembalap-pembalap ini dinyalakan dari titik start mereka. Ya, kita lihat saat ini safety car sudah bergerak di belakang para riders dan akan segera dinyalakan tentunya mesin dari motor-motor para pembalap ini. Oke, papan 1 menit sudah diangkat menandakan engine on saat ini. Dan kita akan merasakan adrenalin yang mulai terpacu di antara para pembalap-pembalap kita dan juga para kru yang mendampingi para pembalap. Sudah terdengar begitu jelas dapur pacu yang memanas saat ini dengan RPM yang begitu tinggi. Sesaat lagi Anda akan menyimak Idemitsu Blue Crew Yamaha Sanderis putaran perdana di Mandalika International Circuit pada kelas R15 Pro. Warm up, go, 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 go. Lepas saudara, inilah kesempatan terbaik mereka untuk melakukan adaptasi dengan karakter motor dan juga trek yang akan dilalui. Kemudian saya yakin mereka juga melakukan penyesuaian dengan wear pack yang baru saja mereka kenakan agar mereka lebih lentur dan lebih nyaman dalam pergerakan di atas motornya. Sementara di sini saya yakin mereka juga telah melakukan pemposisian yang sempurna di saat mesin-mesin motor ini dilakukan penanganan ulang oleh para mekanik-mekanik yang tentunya telah melakukan riset. Mereka hari ini akan kembali bertempur. Ada sosok muda di sana 70, Haikal Ramadan nampaknya di belakang pembalap Alfi Husni yang saat ini berada pada lintasan, dan Alfi Husni di hari pertama memiliki podium utama, posisi terbaik. Akankah di race kedua ia kembali akan mendulang posisi utama? Satu pembalap yang memiliki keberanian yang luar biasa di atas rata-rata pembalap lainnya. Inilah starting grid Alfi Husni, Fahmi Basam, Murabil Vitoni 157. Pembalap ini juga tentunya akan digadang-gadang bisa memberikan yang terbaik untuk timnya yang tentu hadir hari kemarin. Dia berada di posisi ketiga. Murabil Vitoni akankah kembali tampil gemilang 157? Murabil Vitoni
pembalap LFN. Sementara 22 ada Fahmi Basyam. Kami sapa terlebih dahulu kawan-kawan kami yang ada di Madura, kawan-kawan kami yang ada di Pamekasan, sahabat-sahabat kami yang saat ini menyaksikan langsung dari Madura atau Pulau Madura, rekan-rekan kami yang ada di Sampang. Kami ucapkan selamat menikmati. Inilah Murrobil Vitoni yang sesaat lagi akan hadir. Kemudian saya juga menyapa sahabat-sahabat kami di wilayah Sulawesi Barat, teman-teman kami yang ada di Wonomulyo. Inilah pembalap Fahmi Basyam yang sudah Anda tunggu, teman-teman kami di Sulawesi. Kita akan lihat pertarungan luar biasa. Munculnya Suyit Rolis Kalimantan Timur juga menjadi pertimbangan. Ini dia Suyit Rolis terlihat bergerak menuju great position. Fahmi Basyam akan segera berada pada posisinya. Argia Farel Ramadan juga merupakan pembalap yang cukup merepotkan bagi para perebut podium utama ini. Oke, inilah dia Yamaha Sanderes dari Mandalika International Circuit. Kita akan rasakan Yamaha semakin di depan, full gaspol, go, lepas saudara. Dan benar apa yang saya sampaikan di sini, pembalap Argia nampaknya langsung melesat cepat. Dia bergerak di ujung tombak perjalanan di lap awal, masuk dari tikungan 29. Cepat sekali Argia Farel Ramadan BTKS AR 21 kita LFN HP 969 berada pada posisi terbaik di awal balapan. Akankah pembalap Sumatera ini mampu berbicara di posisi terbaik, sementara Alfi Husni mulai membaca karakter beberapa sisi tikungan. Oh, Argia Farel nampaknya begitu cekatan. Ia langsung lepas landas dengan speed yang begitu kencang. Dan pasukan dari LFN, apa yang akan dilakukan oleh kekuatan Murrobil Vitoni. Murrobil Vitoni yang saat ini bersama Yamaha Yamaluk LFN HP 969 RCB Pro Leader NH Cannavaro mencoba untuk melakukan sebuah pergerakan yang begitu bagus dan keberanian yang begitu tampil hebat di tengah-tengah pertarungan. Murrobil Vitoni, Alfi Husni saudara. Nampaknya Suyit Rolis harus tertinggal dan ini kita akan merasakan bagaimana kekuatan pembalap Fahmi Basyam untuk mengejar Argia Farel, Hafid Pratama Ditya Nursandi, Yogyakarta. Oh, perburuan posisi mulai dilakukan dengan speed yang begitu kencang. Dua pembalap langsung masuk di arah entry corner dengan kekuatan yang begitu bagus. Oh, mereka adalah pembalap-pembalap dari Ziar dan juga dari LFN HP 969. Oke, ini dia Murrobil Vitoni lolos di barisan terbaik. Murrobil Vitoni leading, yes. Ada Jordan Badaru, pembalap asal Surakarta, Jawa Tengah. Saat ini Jordan Badaru nampaknya juga penuh incaran dari lawan-lawannya. Jordan Badaru, apakah akan berhasil M. Jordan Badaru untuk menahan gempuran-gempuran dari rival-rivalnya? 29 kembali berada pada posisi kedua. Ia sangat hati-hati sekali dalam mengambil line agar tidak terjadi masalah pada dirinya. Karena bila terburu-buru, terlalu nafsu, ada perlawanan yang begitu sengit di belakangnya. Oh, ini dia Murrobil Vitoni. Murrobil Vitoni, kemudian juga Fahmi Basyam. Akankah mendekat jauh pembalap Sumatera di sini saudara? Argia Farel Ramadan. Argia Farel Ramadan yang saat ini memiliki kesempatan untuk memimpin jalannya balapan. Walau ada tekanan-tekanan dari rival-rivalnya seperti Alfi Husni. Yes, saat ini Argia Farel mencoba mengendur. Dia tampaknya sedikit turunkan lagi dari Argia Farel untuk
mengambil celah lebih aman lagi untuk mengamankan posisinya yang sedikit terdesak. Dan ini dia mereka yang berada pada tekanan yang seimbang di antara tiga pembalap. Kencang sekali. Ada Galang Hendra tampaknya di sini. Galang Hendra Pratama 69. Apa yang dilakukan Aldias Aksal Ismaya? Aldias Aksal Ismaya, saudara, pembalap ini sangat cekatan sekali untuk mengambil momen mengalihkan sang lawan. Namun ada pergerakan yang ditunjukkan oleh 22 Fahmi Basam, Jordan Badaru. Hari ini Jordan Badaru, saudara, memiliki potensi untuk memenangi jalannya balapan. Galang Hendra Pratama berkelit di antara 4 pembalap di depannya. Ia langsung merangsek menuju posisi paling depan, masuk darat tikungan. Cepat sekali, saudara. Fahmi Basam pun dibikin kelimpungan oleh munculnya Galang Hendra Pratama. Pembalap Galang Hendra Pratama, saudara, hari ini tampaknya ia akan mencoba membalas kekalahannya di race pertama. Apakah Galang Hendra akan mampu bertahan? Alfi Husni, bagaimanakah nasibnya? Alfi Husni saat ini mendapat tekanan yang begitu hebat dari para pembalap-pembalap seperti Jordan Badaru dan juga Murrobil Vitoni. Ada lagi Randy Oding di antara mereka. Gerakan-gerakan apik masih bisa kita saksikan, dan di sini sulit sekali bagi kita menentukan siapakah yang akan berhasil, karena di antara mereka masih terus bergelombang, pergerakannya begitu dinamis. Satu bergerak cepat, satu sama lain langsung mengintai dan mengejarnya. Hingga saat ini pun kembali kita saksikan Galang Hendra Pratama. Galang Hendra Pratama tampaknya akan ditepiskan posisinya. Kembali ia tekan. Masih berhasil. Cakap sekali, saudara, apa yang dilakukan oleh pembalap Yogyakarta ini. Namun munculnya Jordan Badaru, ada lagi Alfi Husni di sini. Fahmi Basam membuat Galang Hendra pun harus kehilangan posisi utamanya. Galang Hendra Pratama, saudara, akhirnya turun di posisi ketiga di lap yang ketiga ini. Ia kembali mengambil alih. Apa yang akan dilakukan Alfi Husni? Alfi Husni sedikit mundur. Ia mencoba untuk menahan laju motornya agar bisa mengambil titik tikungan di lap berikutnya atau jarak berikutnya dengan sempurna. Sebuah perhitungan yang amat bagus dibangun oleh Alfi Husni. Kita akan saksikan bagaimana Randy Oding muncul di antara pertarungan yang tengah terjadi. Lap demi lap, saudara, kita akan rasakan sosok-sosok yang mencoba melakukan pergerakan-pergerakan hebat. Kita akan melihat bagaimana nasib Hafid Pratama, Ditya Nusandi, Murrobil Vitoni, Jordan Badaru, Aldias Aksal Ismaya saat ini belum membuka tekanan laju motornya pada tekanan tertinggi atau tercepat. Galang Hendra Pratama, Aldias Aksal Ismaya, hampir saja ia kehilangan kesempatan. Alfi nampaknya mulai terburu-buru saat ini. Apa yang akan dilakukan oleh Alfi Husni? Sosok yang satu ini nampaknya sudah mulai menunjukkan keberaniannya untuk mengambil posisi dari Galang Hendra Pratama. Galang Hendra Pratama dipepet habis oleh 2 pembalap. Cepat sekali, sebuah strategi yang apik dilakukan oleh para pembalap-pembalap ini. Sebuah pergerakan hebat untuk menutup laju Galang Hendra Pratama. Keberhasilan dimiliki saat ini. Memang jagoan pembalap Fahmi Basam ini, saudara. Fahmi Basam ini sangat cekatan. Fahmi Basam bisa menentukan dengan cepat bagaimana ia mengambil alih posisi Galang Hendra. Sedikit mundur lagi, saudara, kita melihat bagaimana Galang Hendra kembali memimpin. Sementara ada 29 Ardia Farel Ramadan
Argia Farel Ramadan. Tentunya sedikit kurang materi akan sirkuit ini, namun pembalap ini begitu dahsyat, powernya begitu prima. Ia berada pada posisi yang begitu konstan, dan Argia saat ini selalu muncul di percaturan pembalap-pembalap yang berada di deretan depan. Argia Farel, saudara, kita akan melihat dari sisi sebelah kanan Argia Farel 29, sedikit kurang nyaman ia. Munculnya Randy Oding dan juga Galang Hendra Pratama membuat lajunya sedikit terdesak mundur. Oke, kita kembali melihat Galang Hendra Pratama di pembalap ini berada pada Galang Hendra setelah tidak berhasil menjuarai race pertama. Di race kedua ini Galang Hendra mencoba membalas kekalahannya. Yamaha Buff Yamalum Ake Jaya MBKW 2 Racing. Saya yakin Mr. Andi Akai saat ini tengah melihat bagaimana peran pembalap Galang Hendra bermain di sirkuit Mandalika. Akai Jaya punya kesempatan. Dilemahkan, saudara. Murrobil Vitoni akankah menggantikan keberadaan laju balapan kali ini? Yes, Murrobil Vitoni Jordan Badaru saat ini yang berbicara di depan. Rupa-rupanya Galang Hendra Pratama sengaja melakukan penurunan karakter laju motornya di saat memasuki lap-lap berikutnya. Jelang perpindahan lap, pembalap ini mencoba di atas trek lurus turunkan power motornya. Diberikan kesempatan pada si putra lawu Jordan Badaru dan Murrobil Vitoni. Kita akan lihat Murrobil Vitoni bersama Argia Farel. Argia Farel saat ini adalah pembalap yang berada pada posisi terbaik. Kita akan lihat sosok Argia Farel, pembalap Sumatera ini berada pada posisi yang luar biasa. BTKS A21 Kita LFN HP 969 NHK RCB Pro Liner. Argia Farel saat ini leading. Diambil lagi Argia. Inilah pembalap Argia Farel berduel dengan Galang Hendra. Bukanlah hal yang mudah bagi Argia. Tapi kita nantikan apakah Farel mampu untuk menepiskan Galang Hendra Pratama. Sedikit kamera kami nampaknya akan melihat bagaimana sosok Aldias Aksal Ismaya yang saat ini mengambil peranan di urutan kedua. Aldias Aksal dan Argia Farel. Ada Fahmi Basam. Di antara pertarungan ini muncul lagi satu kekuatan H243 Alfi Husni. Kita akan melihat bagaimana pembalap asal Kaliurang Yogyakarta yang namanya belum saya sebut berada di deretan atas saat ini tampaknya muncul di urutan keempat. Hafid Pratama Ditya Nursandi. Hafid Pratama Ditya, motor yang begitu berbeda warnanya di antara para pembalap-pembalap lainnya. Dengan warna hijau begitu terang, ia akan berusaha untuk melakukan sebuah pergerakan di dua lap terakhir ini, melakukan sebuah pergerakan yang berbeda, yakni tiba-tiba melesat bah roket, saudara. Pembalap ini berada di urutan ketiga. Inilah, saudara, pembalap dari lereng Gunung Merapi Yogyakarta. Siapa lagi kalau bukan Hafid Pratama Ditya. Hafid Pratama Ditya, mampukah ia bertahan? Hafid sedikit langsung dihempaskan mundur dari percaturan posisi barisan depan. Hafid, sayang sekali pembalap Yamaha Restek Yamaha Kawahara ini berada pada posisi yang kurang aman. Police Enjoy, kita nantikan Hafid Pratama. Saya yakin Hafid di lap-lap terakhir bisa melakukan sebuah perlawanan, menyimpan kemampuannya untuk dimunculkan di lap terakhir adalah sebuah pencapaian yang begitu bagus. Namun di sini, saudara, saat ini muncul pembalap tuan rumah si Kanak Sasak.
Ada Aldias Aksal Ismaya digempur oleh 3 pembalap sekaligus. Aldias Aksal Ismaya, akankah ia ciut nyali saudara? Tuan rumah sedikit mengendur tampaknya. Membuka gasnya dengan kecepatan tinggi. Bucah-bucah LFN tampaknya bersama Ziar yang saat ini berada di posisi barisan depan. Fahmi Basam, Alfi Husni, Jordan Badaru, 3 pembalap berada di posisi terhormat pada last lap. Aldias Aksal Ismaya mulai melakukan gerakan-gerakan ceroboh. Ia sedikit membuka laju motornya di atas gravel. Di atas curb saudara. Apa yang akan dilakukan Hafid Pratama Ditya? Apakah perhitungan kami akan tepat pada sasaran pada pembalap Yogyakarta ini? Di lap terakhir dia melakukan perubahan. Di lap terakhir dia mencoba muncul di garda barisan depan. Namun Murabil Vitoni di sini menunjukkan kemampuannya. Pembalap asal Madura ini bergerak cepat. Nampaknya ada hal yang berubah dalam pertarungan ini, sangat dinamis saudara. Bagaimana mereka akan menentukan entry corner? Bagaimana mereka melakukan sebuah pijakan untuk menentukan bagaimana masuk di dalam tikungan? Karena nampaknya mereka dalam posisi manuver berbahaya. Aldias Aksal Ismaya nampaknya kembali menunjukkan sebuah performa yang gemilang. Diambil alih lagi Murabil Vitoni. Akankah berada pada posisi terbaik? Kita akan lihat laju percepatan yang dimiliki oleh para pembalap ini. Lap terakhir sesaat lagi akan segera dituntaskan. Berjibaku mereka di daerah tikungan cepat dan ketegangan nampaknya si kanak sasak. Kita lihat Aldias Aksal Ismaya, Murabil Vitoni, Alfi Husni, dan Jordan Badaru akhirnya menekan Fahmi Basam di urutan yang kelima. Sayang sekali Argia Farel, Galang Hendra, Rafael Castillo, Chase Melandri dan Hafid Pratama Ditya tidak lolos pada posisi 5 terbaik karena terbuang keberadaannya oleh para jagoan yang baru saja finish. Itulah drama pertarungan yang begitu hebat baru saja kita nikmati di race kedua R15 Pro. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk menyaksikan bagaimana keseruan di area podium sesaat lagi. Hadirkan kebahagiaan tak terbatas. Yamaha semakin di depan. Nantikan inovasi terdepan untukmu. Inovasi yang melampaui waktu dimulai.
Sebelum penganugerahan pemenang, mengundang dengan hormat Mr. Takaaki Hirama, Deputi Direktur Marketing Yamaha Indonesia, kiranya untuk dapat menuju ke belakang podium. Tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertentu melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertentu melesatkan kita ke tujuan. Sesaat lagi kami akan segera hadirkan para juara di atas podium untuk race 2 R15. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan. Hidemitsu Blue Crew Yamaha Sanderes putaran perdana di tahun 2025. Siang hari ini akan mengajak Anda untuk menyaksikan 5 terbaik di R15 Pro Race 2. Juara kelima, Yamaha Yamalup LFN HP 969 RCB Proliner NH Navarro, Fahmi Basam. Dan peringkat kedua, tim yang sama Yamaha Yamalup LFN HP 969 RCB. Maut kami Yamaha Yamalup Ziar LFN HP 969 MCR RBT 34 The Strokes 55. Jordan Badaru. Sementara peringkat ketiga Yamaha Yamalup Ziar LFN HP 969 MCR RBT 34 The Strokes 55. Alfi Husni. Dan ini dia pembalap kedua kita Yamaha Yamalup LFN HP 969 RCB Proliner NH Navarro, Murabil Vitoni, Robi Sakira. Dan juara pertama kita si Kanak Sasak. Siapa lagi kalau bukan Yamaha Buff Yamalup Aken Jaya BKW 2 Racing, Aldias Aksal Esmaya. Mengundang dengan hormat Mr. Takaaki Hirama selaku Deputi Direktur Marketing Yamaha Indonesia Motor Manufacturing untuk menyerahkan penghargaan kepada para juara. Oke? Ayo, saat ini dari peringkat kelima, ini dia Fahmi Basam. Next, Mister. Ya, dan juara keempat Jordan Badaru. Juara ketiga Alfi Husni. Second place, ini dia ada Murabil Vitoni. Dan the best rider kita Aldias Aksal Esmaya. Oke, foto bersama, tim manajer mau ikut foto? Boleh, silakan. Oke, di sana dong. Tim manajernya. Nah, situ. Yes.
Tropinya diangkat para juara. Tetap terus bergandengan Mr. Takagi. Oke, Yamaha semakin di depan, full gaspol. Arigato gozaimasu, Takagi Hirama. Oke, baik. Inilah para juara yang baru saja menyelesaikan jalannya balapan dan kita akan